Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengeboman. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia,
Lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Kristome mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepan Nipouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur.
Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengebom. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih.
Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Christomey mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambo, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambo, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengeboman. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM.
saat disergap KKB lari ke Papua Nugini. Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Kristome mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea 1 Boma.
Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodam 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengebom. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia
yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Christomey mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambo, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambo, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengeboman. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan,
pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu diluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Kristome mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya.
Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengeboman. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga,
di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Kristome mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil.
Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengebom. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih.
Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Christomey mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambo, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambo, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengeboman. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM.
saat disergap KKB lari ke Papua Nugini. Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua, termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspem TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Kristome mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea 1 Boma.
Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodam 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengebom. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu diluk-lukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia
yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Kristome mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya. Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepan Nipouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengeboman. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan,
pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Fregawenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Kristome mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai alat ataupun bagian dari operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tuduh TNI ledakan bom, OPM tantang TNI perang terbuka, malah serang pendulang emas. OPM menuduh TNI melakukan pengeboman di Intan Jaya.
Klaim sepihak yang kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka tersebut dijadikan OPM sebagai motif di balik pembantaian terhadap belasan pendulang emas di Intan Jaya. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengklaim pengeboman tersebut disebut terjadi pada 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Rumah warga sipil disebutnya terkena bom tersebut. Merespon hal tersebut, kelompok tersebut dikabarkan mengirimkan pasukan perang ke lokasi itu. Bahkan secara terang-terangan OPM menantang TNI untuk perang terbuka. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 11 orang warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban KKB Papua. Adapun lokasi perang terbuka yang diajukan dari TPNPB OPM tersebut di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Menurut Sebi, serangan dilancarkan setelah mendapat perintah dari Komandan Operasi TPNPB Kodap 13 Kegepani Pouda Paniai, Hosea Satuboma. Hosea Satuboma menyatakan mereka telah bersiap melakukan pertempuran bersama pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya melawan aparat militer Indonesia. Pernyataan ini disebut sebagai respons atas dugaan serangan bom yang dilakukan TNI dengan menyasar area permukiman warga sipil di Intan Jaya sejak 7 hingga tanggal 9 April tahun 2025. Kami mengimbau seluruh warga sipil untuk segera menghentikan aktivitas, kata Hosea dalam laporan yang dibagikan Sebi Sambom, mengutip tribunjambi.com. Menurut Hosea, sniper TPNPB telah siaga di berbagai titik strategis. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap pos-pos militer Indonesia bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, warga diminta segera meninggalkan aktivitas, terutama di sekitar kawasan konflik guna menghindari jatuhnya korban dari pihak sipil. Dari Sugapa hingga Hitadipa, pasukan kami telah menempati medan tempur. Tambahan personel dari wilayah Mepago juga telah bergabung di bawah Komando Kodap 13, ungkap Hosea. OPM menyatakan, imbauan ini dikeluarkan demi melindungi warga sipil sesuai prinsip hukum humaniter internasional yang melarang keterlibatan warga non-kombatan dalam konflik bersenjata. Hingga kini, TNI belum memberikan klarifikasi atas tuduhan OPM sudah melepaskan pengeboman. Permintaan OPM tak diterima. Kemenhan tak ingin ditawar lagi. KKB bukan mewakili Papua. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia menolak dengan tegas permintaan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering digaungkan oleh gerombolan tersebut. Kemenhan menyebut, permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua. Permintaan OPM itu adalah memisahkan diri dari Indonesia, alias memerdekakan diri. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu dieluk-elukan oleh OPM untuk memisahkan diri itu. Ia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional. Selain itu, Jenderal Bintang 1 TNI itu mengatakan, narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Ia pun menunjukkan bukti bahwa ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini. Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya yang dilakukan, baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah. Terendus negara asing sokong OPM. Saat disergap KKB lari ke Papua Nugini, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, mengeklaim akan terus mengantisipasi potensi keterlibatan aktor asing dalam mendukung kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Termasuk dalam hal suplai persenjataan dan logistik. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, merespons semakin masifnya kekuatan KKB dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka. Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan, kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Kamis, 17 April 2025. Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga,
di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk. Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. Frega berpandangan bahwa narasi ingin memerdekakan diri bukanlah kepentingan masyarakat Papua, melainkan segelintir kelompok yang mengatasnamakan KKB atau OPM. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Tio Hisegem meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM membuktikan tudingan mereka terkait adanya hubungan antara agen militer dan pendulang emas di Yahukimo, Papua. Kelompok separatis itu sebelumnya dilaporkan telah membunuh 17 warga sipil berprofesi pendulang emas. OPM menuduh pendulang emas itu bagian dari agen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Theo mengatakan tudingan itu tidak berdasarkan lantaran belum ada bukti sah yang dirilis oleh OPM ke publik. Theo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025 mengatakan OPM harus membuktikan dengan alat bukti, misalnya kartu anggota TNI atau Polri, serta senjata yang diambil dari tangan korban. Menurut dia, bukti semacam itu menjadi penting untuk meyakinkan publik internasional bila keterlibatan aparat keamanan. Namun ujar dia, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pernah membuktikan tudingannya. Dia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Tio berujar Presiden seharusnya menarik pasukan non-organik dan tidak memobilisasi pengiriman pasukan di bumi Cendrawasih. Menurut dia, perang menggunakan senjata tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Penyelesaian masalah Papua, kata dia, dapat dilakukan dengan dialog antara pemerintah dan kelompok-kelompok di bumi Cendrawasih untuk menuntaskan konflik tersebut. Diketahui TPNPB OPM mengklaim memiliki bukti keterlibatan militer dengan pendulang emas. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan bukti itu berupa pistol yang didapat kelompoknya dari pendulang emas pada 2019 silam. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada kepolisian untuk menyelidiki klaim OPM ihwal temuan pistol dari pendulang emas tersebut. Di samping itu, ia membantah tudingan OPM yang menyebut adanya keterlibatan militer dengan pendulang emas tersebut. Christomey mengatakan TNI tidak pernah menggunakan warga sipil sebagai